Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Salam Guru Penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Anggara Febriawan, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis. Selama mengikuti pendidikan Guru Penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran selama ini yang saya lakukan hanya berpusat pada guru, seperti hanya menyuruh anak mencatat dan hanya ceramah di depan kelas. Akibatnya, anak merasa bosan, tidak bersemangat dalam belajar, tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi karena takut dimarahi oleh gurunya. Karena seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, memberikan kebebasan bereksplorasi dan berekspresi, serta dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Pada modul 1.1 ini, saya banyak mendapatkan bekal pemahaman untuk dapat memperbaiki pemahaman saya tentang pendidikan dan pengajaran yang sesungguhnya. Ditambah lagi pemahaman tentang trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, telah mengubah pemahaman saya bahwa menjadi seorang guru tidak hanya transfer of knowledge, melainkan seorang guru harus mampu menjadi tauladan di depan, menjadi mentor dan fasilitator belajar di tengah, dan memberi dorongan atau motivasi di belakang, sehingga murid mampu tumbuh menjadi generasi yang lebih potensial dengan bakat yang mereka miliki. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai berketuhanan, nilai-nilai moral dan adab, kolaboratif, kreatif, mandiri, bernalar kritis, serta berkebinekaan global yang telah terkandung dalam prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang kedua, merencanakan dan merancang metode pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis masalah, permainan edukasi, dan penyaluran minat dan bakat murid. Praktik baik aksi nyata. Saya memulai aksi nyata ini dengan menyusun tahap perencanaan, yakni dengan berdiskusi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat, meminta saran dan masukan yang baik agar saya mampu melaksanakan aksi nyata ini dengan baik. Selain itu, saya menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan metode student center. Dan pada aksi nyata ini, saya melakukan pembelajaran bahasa Inggris melalui permainan edukasi. Pada tahap pelaksanaan, saya memulai kelas seperti biasa dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian melakukan absensi, bertanya kabar siswa hari ini, dan memastikan kesiapan belajar mereka. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang tata cara dalam melakukan permainan dalam bahasa Inggris. Dalam permainan edukasi ini, sebelumnya saya telah meminta murid untuk membawa baju ganti karena agar menghindari baju seragam kotor ketika bermain. Okay, attention for all. Listen to me. If I say clap, you don't clap. Don't do it. If I said clap one, so you clap once. If I said clap two, so you clap twice. If I said clap three, so you clap 3 times. You understand me? Yes, sir. You understand what the rule? Yes, sir. Okay, let's go. Ready to start. Clap. Clap 1. Clap 2. Clap 3. Sit down. Stand up. Head. Pen. Siapa yang dapat? Angkat. Darel, Bagas, sama Raffi. Oke, tepuk tangan. Clap. Clap 1. Clap 2. Clap 3. Sit down. Stand up. Hands up. Pen. Siapa yang dapat? Oke, yang nggak dapat sini. Hey guys.
Bayu, are you ready to study? Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua ya. Nah, seperti biasa aturannya, siapa yang cepat ambil pulpennya dia yang menang. Oke. Dap, perhatikan. Di situ ada 5 pulpen ya. Berarti ada 3 orang yang tidak akan dapat pulpen. Yang tidak dapat pulpen seperti biasa kita akan berikan hukuman. Oke. You understand me? You understand me? Oke, good. Oke, kita mulai. Dengarkan aba-abanya. Clap. Clap. Clap 1. Clap 2. Clap 3. Hands up. Hands up. Hands up. Oke. Sit down. Sit down. Stand up. Hands up. Pen. Ayo yang tidak dapat pulpennya kumpul di sini ya. Ada berapa orang? Hitung dari Nabil. Coba hitung, Bil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 10 orang ya. Oke, 10 orang nih kita mau berikan hukuman. Hukumannya adalah you must sing potong bebek angsa song. Potong bebek angsa tapi sambil joget. Oke? You understand me? Oke, let's go ready. 1, 2. Sudah. Joget, 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 joget. We are drawing. You are reading. What are you doing now? What are you doing now? Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan tersebut, saya juga melakukan refleksi untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta sebagai bahan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Adapun tantangan yang saya temui adalah, yang pertama, masih ada murid yang belum terlalu paham bahasa Inggris dan aturan dalam permainan. Yang kedua, ada murid yang masih diam saja atau tidak melakukan apa-apa karena malu atau tidak paham. Dan yang ketiga, overtime atau terlalu menyita waktu. Dari tantangan tersebut, saya mencoba menemukan solusi yang tepat, yakni yang pertama, melakukan pengajaran bilingual atau English Indonesia, melakukan pembimbingan personal, melakukan kembali pembelajaran sejenis untuk membangkitkan motivasi dan keberanian serta ketertarikan murid dalam belajar, dan yang terakhir, memaksimalkan waktu sematang mungkin melalui perencanaan yang lebih baik ke depannya. Berikut adalah testimoni pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan perwakilan murid kelas 4 SDN 23 Bantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhadi, Kepala Sekolah SD Negeri 23 Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, memberikan tanggapan terkait proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Pak Anggara Febriawan SSI, guru kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama, beliau ketika mendidik atau mengajar di kelas berupaya membangun kreativitas dan inovasi sehingga pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, namun tetap fokus pada materi esensial. Yang kedua, beliau telah melakukan pembaruan di dalam proses mendidik yang disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tetapi tidak meninggalkan
nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan dasar atau asas kebangsaan yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darrel. Saya senang sekali bisa belajar bahasa Inggris bersama Pak Anggara. Karena belajarnya bermain sambil belajar. Kalau misalnya perasaan saya lagi marah, kalau apa, pasti jadi senang. Demikian video aksi nyata ini. Jika ada kritik maupun saran yang membangun, silahkan Bapak Ibu Guru sampaikan pada kolom komentar. Guru bergerak, pendidikan maju.